terima kasih banget. Sama-sama Mbak Sekar. Oke, terima kasih banyak Mbak Sekar sudah mengantarkan acara ini. Nah, baiklah, saya cuma akan sebentar aja di sini. Selamat pagi semuanya. Saya Amanda, moderator untuk sesi webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semua telah hadir di acara Workshop on Introduction to the SGE Model and its Application. Nah, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk berbagi dan menambah ilmu. Nah, acara ini diselenggarakan atas kerjasama dari P2EB Universitas Gadjah Mada, GIZ, dan Ministry of Finance, ya, Kementerian Keuangan. Nah, kali ini merupakan sesi keempat dan terakhir dari seri workshop on the SGE ini. Jadi seperti yang sudah dirangkum oleh Mbak Sekar, kita sudah belajar intro to the SGE, kita sudah belajar building di SGE menggunakan MATLAB, dan kemarin kita belajar tentang fiscal policy with the SGE. Kali ini kita akan bahas tentang monetary policy with the SGE. Nah, hari ini sudah hadir dua narasumber pakar yang akan membahas topik ini, Pak Alexander Lubis dan Ibu Tevi Cawa. Nah, saya akan memperkenalkan kedua pembicara, singkat aja. Pak Alex, saat ini beliau adalah Principal Economist, Deputy Director, Head of Monetary and Financial Sector Division, Department of Economic and Monetary Policy di Bank Indonesia. Beliau mendapat PhD in Economics dari Cranfield University dan Master in Economics, Banking and Finance dari University of Glasgow, lalu Bachelor of Degree in Management dari Universitas Airlangga. Lalu Ibu Tevi Cawa adalah Senior Economist at the Department of Economics and Monetary Policy Bank Indonesia. Beliau mendapat PhD in Monetary Economics and Banking dari Durham University, lalu Master Degree in Economics dari Duke University, dan Bachelor of Degree in Industrial Engineering dari Institut Teknologi Bandung. Nah, sebelum saya mulai, saya bacakan sedikit rules di webinar ini. Yang pertama, pembicara akan menyampaikan materi masing-masing selama 45 menit, jadi totalnya 90 menit, lalu nanti akan diikuti oleh sesi tanya-jawab selama 30 menit. Peserta yang memiliki pertanyaan silahkan diketik di kolom Q&A. Nanti peserta diharapkan mematikan mikrofon ketika pemaparan dari pembicara sedang berlangsung. Dan yang terakhir, peserta yang mengikuti seluruh rangkaian workshop dan mengisi daftar hadir berhak mendapatkan e-certificate. Nah, itu saja ya pengantar singkat dari saya, supaya nggak terlalu panjang. Mari kita mulai workshop pada hari ini. Silahkan Ibu Tevi atau Pak Alex yang ingin duluan. Ya, baik, makasih Mbak Amanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pertama-tama kami ucapkan buat teman-teman yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk mempresentasikan specifically sebenarnya riset-riset kami yang waktu di kemarin ketika kuliah. Namun di sini kami juga berusaha mengupdate karena memang sangat kami relatekan dengan pekerjaan kami yang saat ini kami tekuni, sehingga memang nanti ada kita lihat benang merahnya dari apa-apa yang kami kerjakan. Mungkin kita biar untuk singkat waktu, nanti karena kita akan masuk secara detail, saya coba highlight dulu apa sih yang nanti akan kita diskusikan selama 90 menit ke depan. Yang itu kita pertama bicara mengenai bagaimana sih sebenarnya di SGE model itu dalam kita melakukan policy assessment maupun nanti baik itu projection, kemudian proyeksi, baik itu nanti assessment. Nah, itu yang kita lihat kedudukannya, dan kemudian nanti bagaimana kami melihat, dan ini dimulai nanti dari Tevi, itu beliau akan cerita banyak mengenai risetnya beliau terkait dengan impact of reserve requirement and liquidity coverage ratio SGE model for Indonesia. Dan kemudian nanti saya akan mempresentasikan paper saya terkait dengan monetary and macroprudential policies in the presence of external shocks, evidence from emerging economy. Dalam hal ini nanti Indonesia tentunya konteks yang kita ambil di dua paper ini. Mungkin kalau boleh langsung ke
lanjut ke bagaimana sih sebenarnya kita melihat di SGE models itu di dalam conduct of policy kalau di sini di Bank Indonesia, terutama kalau kita lihat kami di Bank Indonesia itu melakukan apa yang kita sebut dengan diskusi, assessment, kemudian juga riset, dan itu kemudian kita melakukan diskusi yang sangat intensif terkait dengan updating kondisi, isu-isu strategis, data-data baru, survei, indikator-indikator, bahkan berita-berita. Kami juga melakukan diskusi baik dengan pelaku-pelaku bisnis, sektoril, kemudian juga lembaga dan kementerian lainnya. Kalau kebetulan saya dan itu cukup heavy juga dengan teman-teman di Kementerian Keuangan. Kemudian juga kita berusaha juga menggali lagi dari asosiasi-asosiasi. Hal-hal ini yang kemudian kita kumpulkan dan kemudian kita coba analisa, kita coba assess, dan kita coba kadang-kadang lihat apakah ada hal-hal yang bisa kita dalami lebih lanjut, bagaimana nanti hal-hal ini dapat mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia ke depan. Dan kemudian kalau kita lihat lagi analisa dan riset-riset yang kita dalami itu atas isu-isu yang mungkin kita pandang perlu pendalaman tadi, kita kemudian akan melihat gitu loh, apa sih yang berdampak kepada apa sih isu-isu tersebut. Nah, ini yang kemudian membutuhkan satu model ekonomi yang bisa menjelaskan, kemudian bisa nanti memberikan setidaknya hints buat kita atau insight buat kita dari sisi teori maupun nanti dari sisi bagaimana nanti empiriknya gitu ya, yang kemudian akan kita coba formulasikan gitu loh di dalam sebuah forecast ataupun nanti simulasi-simulasi kebijakan. Tentunya ini juga disertai dengan diskusi dengan top level kami di board kami dengan melakukan rapat, diskusi, kemudian juga menggali apa view mereka terhadap kondisi-kondisi ekonomi yang ada saat ini, yang kemudian akhirnya kita berujung kepada apa evaluasi kebijakan, kemudian nanti bagaimana kita memproyeksikan inflasi dan makroekonomi. Dan ini penting karena kami mengenal apa yang kita sebut dengan inflation targeting framework, meskipun sudah tidak pure lagi, nanti di paper saya juga akan kita gali sedikit gitu ya. Nah, itu penting buat kita karena kita harus melakukan forward looking terhadap apa yang akan terjadi, mungkin semi peramal lah gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa kemampuannya sekarang sebagai ekonomis harus tambah peramal dikit gitu loh, karena dengan kita memforecast model-model itu sebenarnya kita meramalkan apa yang terjadi. Dan kemudian kita melakukan simulasi. Nah, ini yang kan tentunya tidak ada model yang sempurna, tidak ada, kita tahu semua kita ini hanya manusia, sehingga kita melakukan simulasi-simulasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang bakal kita ambil atau yang telah kita ambil agar kita bisa mengecilkan gap up yang kita sebut yang kita tidak ketahui itu, sehingga kita harapkan ke depan kita bisa melakukan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, kemudian juga sesuai dengan kondisi yang akan terjadi di masa mendatang. Hal ini yang kemudian nanti akan dibahas di dalam rapat Dewan Gubernur, yang kemudian akhirnya akan mengeluarkan apa yang disebut dengan proyeksi inflasi dan stans kebijakan moneter, dan hal ini yang kemudian akan dikomunikasikan ke publik. Nah, kalau kita masuk lebih detail, karena di SGE itu ada di mana gitu. Nah, di SGE itu di slide selanjutnya itu kita lihat dia itu di SGE model itu kalau buat kami itu bisa dia menyediakan framework gitu loh. Apabila nanti tadi untuk melakukan simulasi-simulasi, untuk melakukan, kalau kita menanyakan what if, kita melakukan penelusuran, kita melakukan investigasi, kita melakukan pendalaman terhadap transmisi tadi di awal kita sempat diskusi sebentar dengan Mbak Askar bahwa apa sih kelebihan di SGE ini adalah di SGE ini kita bicara mengenai transmisinya, bagaimana satu variabel ekonomi atau indikator ekonomi itu bisa akan mempengaruhi variabel-variabel yang lainnya. Tentu di sini KVN adalah no model will ever be the true model, saya bilang ya. Tidak, model itu hanya simplifikasi dari reality gitu loh. Kita sadar banget bahwa apa yang kita modelkan, apa yang kita simplify dari realitas kita yang sangat kompleks ini,
itu akan tentu tidak sepenuhnya bisa menangkap yang terjadi di realita, sehingga nanti akan ada message yang berbeda. Tapi disinilah kita nanti mencoba mengakses dinamika tersebut. Bagaimana kita coba sempitkan nanti, seperti nanti kalau kita lihat di papernya Tevi, kita sempitkan di close economy. Saya coba sempitkan nanti di small open economy. Kita lihat simulasinya, policy-polisinya. Nah, ini yang kemudian kita lihat sementara ini adalah masih yang tools yang paling baik yang bisa menyediakan kesimpulan yang cukup robust. Nah, kemudian di SGI itu yang paling penting lagi dan yang saya suka sebenarnya, meskipun saya painful juga belajarnya sama TV waktu itu adalah micro founder-nya ini gitu loh. Kita pelajar dari perilaku agent ekonominya. Itu saya dulu untuk paham first order condition itu aja setengah mati dulu gitu kan. Cuma tapi udah nanti anak ikutin nggak boleh ya. Itu ini yang tapi begitu kita paham, begitu kita dapat dynamic behavior-nya itulah yang bisa kita gali, dan kompleksitas yang terjadi di realita itu yang tentu menarik sekali kalau kita cermati. Sebenarnya model DSI kita ambil sebuah katakanlah smash and waters gitu ya, kita tweak sedikit aja asumsinya, itu berubah total gitu loh. Karena begitu kita mengubah asumsi mikro perilaku agentnya gitu loh, itu langsung rancang bangun model juga tidak akan bisa jadi 100% berbeda gitu. Nah, memang kita harus sadari bahwa konsepnya di SGI itu adalah selama krisis ini, karena dia berbicara mengenai kondisi yang cukup normal, memang performance-nya terutama di COVID ini kami yang sedang kita alami sekarang itu memang sedikit memang belum bisa meng-highlight apa yang terjadi, karena memang dia didesain tidak untuk hal-hal yang sangat kompleks dan memang strukturalnya belum kita pahami secara sepenuhnya, karena dia tadi sangat terkait dengan struktural dan micro founded-nya. Nah, dia juga sangat tergantung pada indikator dan bagaimana tadi yang saya sampaikan, behavior yang kita sudah potret, kita anggap bahwa inilah behavior yang natural. Padahal kompleksitasnya tadi itu belum tentu bisa diakomodir dalam model ini. Dan yang terakhir, ini yang memang yang cukup menjadi challenge gitu ya, itu saya sendiri pada di awal adalah kompleksitas dan bagaimana kita menyusun model DSGI itu yang biasanya membutuhkan data dan sumber daya yang cukup handal gitu ya. Saya untuk run model saya, teman-teman itu kemarin waktu saya di review diminta, coba ganti parameternya dan ganti, kayaknya nggak gitu hubungannya. Itu saya harus ngeran lagi 2 hari 2 malam karena itu udah dulu waktu di Cranfield ada superkomputernya, saya bisa pinjem karena sudah di Indonesia waktu itu terpaksa saya ngeran pakai komputer sendiri. Ya alhamdulillah tertatih-tatih, jadinya 2 hari 2 malam dia baru keluar resultnya. Tapi itu bukan suatu halangan karena model saya cukup kompleks, kita bisa nanti melakukan pensiasatan. Oleh karena itu nanti di slide terakhir ini yang pengantar saya, kita akan diskusi mengenai apa-apa yang kita lihat secara spesifik, karena saya dan Tevi kebetulan sama-sama dari divisi kita bilang kelompok moneter dan pasar keuangan. Kami sebenarnya meskipun waktu itu belum ya Tevi, kita nggak tahu mau masuk mana ya, tapi kita memang fokusnya pada bagaimana interaksi kebijakan, karena di sektor moneter ada yang disebutkan kebijakan makroprudensial, itu relatif baru. Kami sangat tertarik bagaimana melihat interaksi kebijakan tersebut atau yang kita populerkan sekarang dengan policy mix. Dan ini kita coba lihat interaksinya dengan kebijakan moneter existing dan bagaimana nanti kita lihat dampaknya dan transmisinya ke ekonomi. Nah, ini nanti Tevi secara spesifik akan melihat dari perspektif growth ekonominya, dan beliau lebih enrich nanti di bagaimana di financial friction-nya, dan Tevi mendevelop medium scale ya DSGI model dengan analisa yang terkait dengan RR itu GWM, giro wajib minimum, dan Tevi
melakukan setting parameternya dengan melakukan apa yang disebut dengan kalibrasi. Nanti akan kita elaborasi. Tapi teman-teman rasanya sih sudah ini ya. Sementara saya coba karena saya tertarik ke aslinya saya itu di international macroeconomics dan saya punya ketertarikan di terkait dengan international economics. Namun saya juga melihat fenomena bahwa ini makroprudensial ini apa ininya pertama. Bagaimana merubah konstelasi internasional macroeconomics, ada dampak nggak terhadap existing policies yang ada sekarang. Oleh karena itu saya mencoba membuka nanti dari sisi small open economy-nya, karena kita Indonesia, dengan mendevelop medium scale DSGE, dan scope yang saya coba analisa itu dari sisi kebijakan moneternya, termasuk nanti intervensi nilai tukar, GWM. Nah, di sini karena memang saya waktu itu pengen mencoba melakukan estimasi secara Bayesian, itu saya mencoba, itulah kenapa tadi saya ngerannya 2 hari 2 malam, karena saya melakukan estimasi, karena parameter yang juga saya minta estimasi juga sangat banyak, itu ini saya sih. Jadi dia cukup lama, sehingga kenapa saya bilang itu karena memang di beberapa nanti persamaannya agak sulit mengkalibrasinya, menjustifikasi kalibrasinya, karena saya tidak temu, sehingga saya harus terpaksa estimasi untuk parameternya. Itu teman-teman sebagai pengantar apa yang akan kita diskusikan siang hari ini. Nanti mungkin saya izin untuk dimulai dari Tevi yang dari sisi dari close ekonominya, nanti kita baru masuk yang lebih kompleks lagi di small open ekonominya. Mungkin itu dari saya untuk yang ini membuka. Silakan Tevi kalau ada tambahan atau mau langsung silakan. Iya, makasih Bang Alex. Mungkin kita langsung dulu ya Bang Alex ya. Nanti kita diskusikan setelah ini gitu. Izin share Bapak Ibu teman-teman sekalian. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Terima kasih buat Mbak Sekar sama teman-teman di FEB UGM sehingga kita bisa share nih pagi hari ini terkait apa riset yang kita lakukan. Punten sebelumnya apakah ini udah terlihat ya? Sudah terlihat, Bu. Ya, terima kasih. Jadi ini seperti yang tadi Bang Alex sudah jelaskan di awal bahwa saya akan coba share paper mengenai bagaimana dampak kebijakan GWM dan liquidity coverage ratio dengan menggunakan DSGE model. Ini merupakan bagian dari tesis waktu S3 dulu dan telah dipublish di Economic Analysis dan Policy sekitar bulan April kalau nggak salah. Kemudian ya mungkin disclaimer juga ya bahwa meskipun saya sama Bang Alex ini dari Bank Indonesia, tapi paper-paper ini memang tidak merepresentasikan stance dari Bank Indonesia gitu. Ini mah dari penelitinya. Mungkin sebagai latar belakangnya kenapa fokusnya adalah di kebijakan yang terkait likuiditas. Karena kan kita semua tahu bahwa setelah krisis global di 2008 itu kebijakan terkait likuiditas ini menjadi sangat-sangat penting gitu. Pada saat itu likuiditas perbankan yang relatif ketat menyebabkan permasalahan di sektor perbankan tertransmisi ke sektor real sehingga akhirnya kredit segala macam tuh jadi benar-benar drop gitu. Kemudian ada kekhawatiran kalau perbankan tidak memiliki likuiditas yang cukup, nanti efeknya bisa jadi systemic risk. Nah, setelah global financial crisis ini, liquidity regulation dipakai untuk berbagai hal, baik itu dari aspek mikroprudensial, jadi peraturan di individual perbankan itu menjadi semakin ketat ya. Basel III menerapkan ketentuan seperti liquidity coverage ratio dan net stable funding ratio. Nanti saya akan jelaskan sedikit apa sih ini. Yang tujuannya adalah memastikan bank itu punya alat liquid yang cukup ketika kondisi krisis gitu. Kemudian liquidity regulation juga digunakan untuk kebijakan makroprudensial. Misalnya ada GWM yang sifatnya countercyclical, kemudian ada yang namanya macroprudential liquidity buffer, atau kalau di Bank Indonesia kita nyebutnya rasio penyangga likuiditas makroprudensial PLM gitu ya.
Nah, kemudian instrumen yang lain adalah seperti GWM, kemudian jasa giro untuk GWM itu juga digunakan di kebijakan moneter. Nah, kebijakan-kebijakan ini kan saling berinteraksi satu sama lain. Dampaknya terhadap balance sheet bank, kemudian terhadap real sektor juga saling terkait. Makanya menarik untuk melihat bagaimana sih interaksi di antara liquidity regulation ini. Dan kalau waktu itu kita lihat riset-riset yang menggunakan DSGI terkait interaksi liquidity regulation ini belum banyak gitu. Jadi ini papernya bisa berkontribusi di situ. Mungkin sedikit terkait apa itu GWM. Kalau GWM kita semua mungkin udah tahu ya bahwa bank perlu menempatkan rekening giro di Bank Indonesia minimum sekian persen dari DPK mereka. Nah, kemudian untuk liquidity coverage ratio ini itu adalah baru diterapkan oleh Basel III, di mana tujuannya bank itu harus memiliki alat liquid yang kualitasnya baik, gitu ya. Dalam artian baik ini, ketika suatu saat bank itu perlu untuk melikuidasi asetnya itu bisa gampang gitu, konversi dari aset liquid ke cash-nya itu gampang. Dan ini bisa digunakan untuk menutupi kebutuhan sekitar 30 hari period stres gitu. Sehingga rasio yang penghitungan LCR ini adalah berapa high quality liquid asset yang harus dimiliki bank dibagi berapa kemungkinan dana itu ditarik oleh masyarakat pada saat stres, dan nilainya harus lebih dari 100%. Yang dianggap high quality liquid asset itu antara lain Central Bank Reserve, kemudian kalau di kita SBN gitu ya, surat-surat berharga yang dijamin oleh pemerintah. Nah, beberapa literatur sudah membahas mengenai bagaimana dampak GWM atau LCR, tapi memang nanti kalau kita lihat ada beberapa gap di sini. Pertama, misalnya penelitian dari Behe and Keister di Journal of Monetary Economics, mereka mereka menganalisis bagaimana penerapan LCR ini bisa mempengaruhi suku bunga PUAP ya, pasar uang antar bank, dan ini juga akan mempengaruhi bagaimana dampak dari operasi moneter yang dilakukan bank sentral itu menjadi lebih efektif atau tidak. Cuma memang di penelitian mereka tidak menggunakan DSGI, tapi partial equilibrium dan juga modelnya relatively statis. Selanjutnya ada juga theoretical paper dari CCTN Kasyap di 2018. Mereka menjelaskan bagaimana interaksi antara berbagai kebijakan yang disampaikan oleh Basel III termasuk LCR dan NSFR. Tapi itu teoretikal. Dan ada beberapa paper yang menggunakan DSGI gitu ya, dari IMF, kemudian FedRes, kemudian beberapa akademisi lain, tapi memang mereka tidak secara eksplisit memodelkan GWM atau LCR, tapi liquidity requirement secara umum gitu, dan sifatnya beberapa ad hoc. Untuk analisis yang bersifat empiris ini lebih terbatas lagi, karena tadi seperti yang disampaikan Mbak Sekar ya di awal, untuk misalnya polisi-polisi yang sifatnya baru, kita agak susah untuk analisis karena datanya masih pendek. Nah, kenapa kita tertarik untuk melihat dampak liquidity regulation ini di Indonesia, selain emang karena orang Indonesia ya? Ini juga karena memang liquidity regulation ini sudah sering digunakan di bank sentral maupun di OJK gitu kan. Yang tadi saya sebutkan untuk kebijakan moneter, makroprudensial, dan microprudensial purposes. Nah, beberapa penelitian di Bank Indonesia terkait likuiditas menemukan bahwa perbankan di Indonesia ini sifat kepemilikan aset liquid mereka itu procyclical. Kalau misalnya kredit sedang tinggi, mereka relatively sedikit gitu alat liquidnya, karena mereka penyaluran kreditnya digenjot terus gitu lah, wajar sih. Tapi nanti masalahnya ketika ekonomi itu sedang bust, itu alat liquidnya sedikit sehingga akhirnya mereka ngerem kredit terlalu ngerem gitu. Nah, sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya countercyclical. Gimana caranya supaya bank itu bisa punya buffer ketika economic bust, sehingga masih bisa punya kapasitas untuk menyalurkan kredit.
Makanya di 2018 Bank Indonesia mengintroduce apa yang namanya makroprudensial liquidity buffer, atau kalau bahasa Indonesianya tadi penyangga likuiditas makroprudensial (PLM). Nah, ini penelitian lain dari Wijayanti 2020 juga meng-highlight bahwa susahnya untuk menganalisis dampak dari kebijakan MLP-LB ini karena datanya relatifly masih sedikit. Nah, terkait dengan paper ini sendiri, secara ringkas adalah yang saya lakukan mengembangkan medium scale DSG model dan mengeksplisitkan kebijakan GWM dan LCR di model tersebut. Ada dua research question utama. Yang pertama, bagaimana sih dampaknya kebijakan GWM dan LCR ini terhadap neraca bank dan juga terhadap macroeconomic variables. Jadi seperti yang tadi Bang Alex bilang, DSG ini relatif berguna banget untuk melihat what if policy. Kalau kita implementasi ini, apa sih yang terjadi gitu? Apakah ada bedanya antara GWM dengan LCR? Kemudian gimana dampak-dampaknya, berapa besar, berapa lama. Nah, yang kedua adalah bagaimana welfare implication atau dampak dari implementasi kebijakan likuiditas yang sifatnya countercyclical terhadap kesejahteraan masyarakat. Apakah nantinya masyarakat itu lebih meningkat gitu welfare-nya, atau sebenarnya kita nggak perlu countercyclical liquidity regulation, cukup konstan-konstan aja. Dua hal ini yang berusaha dijawab oleh paper, dan untuk itu kita gunakan model dasarnya dari Gerali dan Angelini dari Bank of Italy gitu. Itu model dasar yang biasa digunakan karena mereka heavy di banking sektor. Nah, di model mereka itu mereka udah ada financial friction ini berupa borrowing constraint. Jadi ketika nanti ya ada entrepreneur tuh butuh uang dari bank, mereka ada constraint juga, tergantung punya kolateralnya atau jaminannya seberapa besar gitu. Nggak bisa mereka minjem terlalu banyak. Kemudian ada juga price dan wage friction. Nah, itu bagian dari model dasarnya. Kemudian ini kita simplified juga modelnya menjadi closed economy, jadi asumsinya nggak ada ekspor, impor, terus pembiayaan semuanya dari dalam negeri. Dan yang terakhir, ini yang saya tambahkan adalah bahwa level giro bank di bank sentral maupun kepemilikan aset SBN mereka itu diperoleh dari optimasi bank gitu. Jadi sifatnya adalah endogenous, dan ini didasarkan pada theoretical mikroekonomik terkait manajemen likuiditas perbankan. Untuk parameternya sendiri, beberapa parameter memang kita ambil dari standar literatur, tapi ada beberapa variabel yang parameter yang kita kalibrasi supaya nanti kondisi steady state-nya itu bisa mencerminkan kondisi steady state di Indonesia dengan yang kita ambil dari rata-rata dari sejak ITF ya 2005 kuartal 3 sampai 2017 kuartal 4. Mungkin ini overview of modelnya. Seperti biasa di DSGI itu ekonomi terdiri dari ada rumah tangga di mana mereka memaksimasi utility-nya dari konsumsi, kemudian leisure, dan di sini household diasumsikan mereka itu orang-orang yang sabar, maksudnya bisa menunda konsumsi sehingga sebagian dari pendapatan mereka didepositkan ke bank gitu. Kemudian bank sebagai intermediary akan menyalurkan deposit tersebut dalam bentuk loan ke entrepreneur. Nah, entrepreneur ini mereka memproduksi barang intermediate goods dengan meng-hire labor dan juga membeli capital dari capital good producers. Entrepreneur ini tadi makanya ketika mereka minjem ada borrowing constraint di situ. Nah, kemudian ada central bank dan ada juga pemerintah. Nah, bank itu mereka akan memiliki giro di bank sentral untuk memenuhi GWM dan juga untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan likuiditas. Dan mereka juga memiliki SBN yang diterbitkan oleh pemerintah. Bank sentral juga punya SBN, dan pemerintah selain menerbitkan SBN untuk pembiayaan, mereka juga mengkolek tax dari household untuk membiayai perekonomian. Nah, model yang
rumah tangga, entrepreneur, capital good producer, final good producer, ini relatively standar yang saya ambil dari tadi papernya Gerali dan Angelini. Tapi yang berikutnya mungkin akan bisa dieksplor lebih lanjut adalah tambahan-tambahan mengenai bagaimana manajemen likuiditas di perbankan dan hubungannya dengan bank sentral. Jadi pertama kita modelkan dulu neraca perbankan itu dengan lebih simpel gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sisi aset, bank itu ada dua jenis asetnya, ada liquid asset yang gampang dikonversi menjadi cash yang terdiri dari giro atau reserve, dan juga risk free asset dalam hal ini SBN. Dan ada juga loans atau kredit sebagai non liquid asset. Di aspek liabilities-nya kita simplifikasi juga hanya terdiri dari deposit dan juga modal. Bank harus memenuhi balance sheet constraint ya, aset sama dengan liabilities. Kemudian mereka juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdiri dari ketentuan likuiditas, nanti ada GWM dan LCR, dan yang kedua capital regulation. Jadi mereka harus punya CAR gitu ya, minimum sebesar apa yang ditentukan oleh bank sentral. Nah, di sini kita lihat gimana kita memodelkan capital management dari bank. Jadi bank itu kalau misalnya mereka modalnya berbeda dengan yang ketentuan, misalnya rasio modal terhadap ATMR ya, aset tertimbang menurut resiko itu berbeda dengan yang ditetapkan bank sentral, kita asumsikan seperti ada biaya gitu. Ada biaya dan ini model seperti ini umum digunakan. Kemudian untuk bank liquidity managementnya sendiri, ini saya modelkan seperti ini. Jadi pertama kita introduce dulu ada liquidity shock. Shock ini adalah probabilitas ada penarikan di rekening giro bank di bank sentral, misalnya karena adanya transfer antar bank gitu ya, maksudnya penarikan. Nah ini kalau misalnya ada penarikan berarti nanti angkanya tuh positif gitu ya, ada outflow dan bisa juga ada tambahan. Nah tapi ini kan sifatnya random ya, jadi bank itu sebenarnya nggak tahu kira-kira berapa probabilitas penarikan. Nah meskipun nanti kita bisa asumsikan ada distribusi tertentu, si liquidity shock ini mengikuti distribusi normal tertentu. Nah dengan adanya liquidity shock itu ditambah lagi bank harus memenuhi tadi ketentuan likuiditas. Yang pertama GWM, di mana pada akhir hari setelah ada shock, bank tetap harus memiliki reserve di bank sentral lebih besar dari rasio tertentu dari DPK mereka, misalnya 3% gitu dari DPK. Nah, kalau misalnya reserve-nya itu ternyata kurang, mereka harus minjem dari bank sentral gitu. Kalau di kita ada yang namanya liquidity facilities-nya Bank Indonesia. Nah, bank akan meminjam dari Bank Indonesia, tentunya membayar di periode berikutnya harus membayar rate tertentu gitu ya. Di sini istilahnya penalty rate. Ketika bank menyimpan di GWM, itu mereka mendapatkan remunerasi atau jasa giro. Walaupun di sini saya asumsinya 0. Nah, itu tadi terkait GWM. Yang kedua adalah ketentuan liquidity coverage ratio. Jadi, bank harus memiliki high quality liquid asset lebih dari rasio tertentu dari DPK mereka. Jadi nanti mirip ya sama GWM, cuma bedanya di sini apa yang dimaksud dengan high quality liquid asset itu penjumlahan dari GWM, reserve bukan GWM, giro bank di bank sentral ditambah SBN. Itu dianggap sebagai high quality liquid asset, dan setelah terjadi liquidity shock jumlahnya harus lebih besar dari 100%. Kalau misalnya ternyata di akhir hari jumlah rasio LCR ini kemungkinan kurang dari 100%, maka seperti tadi bank harus ke bank sentral untuk meminjam melalui liquidity facilities dan harus membayar suku bunga tertentu. Kemudian dengan balance sheet constraint tadi, kemudian adanya ketentuan liquidity dan modal, maka bank akan memaksimasi profit mereka dan menentukan berapa loan yang akan berikan, deposit berapa, giro berapa, kemudian SBN yang dimiliki berapa. Intinya si bank akan
memperoleh pendapatan dari kepemilikan SBN mereka, dan juga ada pendapatan dari kredit, kemudian dari jasa giro GWM, tapi mereka juga harus membayar deposit rate untuk deposan, kemudian ada biaya-biaya kalau misalnya mereka deviate dari capital adequacy ratio, dan juga penalti apabila mereka kekurangan likuiditas. Nah, mungkin itu model banknya, memang yang saya agak detail lebih di bank. Kalau berikutnya sih modelnya saya langsung ininya aja, intinya gitu ya. Kalau kebijakan moneter seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia, kita menggunakan suku bunga, di mana kita pakai ada yang namanya Taylor Rule. Mungkin juga udah dijelaskan ya bahwa di Taylor Rule itu suku bunga akan bereaksi terhadap inflation dan output gap. Kemudian dari kebijakan sektor keuangannya, Bank Sentral menetapkan GWM, kemudian CAR, dan LCR. Memang kalau di sini kita modelkannya sederhana ya, semuanya di Bank Sentral gitu, meskipun kalau kenyataannya kan memang di OJK yang capital requirement dan LCR ini. Untuk pemerintah menerbitkan SBN dan juga menetapkan tax kepada household untuk pembiayaan government spending. Nah, parameter-parameter yang digunakan dalam paper ini kan banyak tuh. Sebagian memang dari standar literatur, nah sebagian lagi ini dikalibrasi. Jadi misalnya untuk ini patient household discount factor, kita set sedemikian sehingga nanti inflasi itu di steady state sama dengan rata-rata inflasi Indonesia gitu. Nah, ini juga ada beberapa variabel lain, parameter lain yang kita cari gitu ya, pakai MATLAB-nya tuh dicari berapa angka-angka ini yang bisa menyebabkan nanti nilai steady state-nya antara data dengan model itu relatively mirip gitu. Dan ini beberapa target dari steady state values yang kita cari. Misalnya investment per output di data itu kita rata-ratakan, kemudian kita HP filter dulu, kemudian dirata-ratakan dan dapat 0,24. Nah, setelah kita setting tadi parameter-parameternya, ternyata di model ini sekitar 0,18. Memang kalibrasi ini relatif lebih simple daripada nanti estimasi yang dilakukan oleh Bang Alex, tapi juga agak lumayan susah-susah gampang lah untuk cari berapa sih parameter yang bisa memberikan steady state values yang sama dengan data. Kemudian kita analisis bagaimana dampak GWM dan LCR ini melalui pemberian shock, ada reserve requirement shock dan LCR shock. Kita asumsikan mereka mengikuti AR1. Kemudian nanti untuk analisis selanjutnya kita juga coba TFP shock dan juga ekspektasi terhadap liquidity risk shock. Ini untuk hasilnya, yang pertama kita coba lihat kan tadi what if policy ya. Kita lihat bagaimana sih dampaknya apabila Bank Sentral menurunkan reserve requirement-nya sebesar 10% dan bagaimana kalau LCR turun 10%. Ini yang horizontal line itu adalah period dalam quarter, kemudian vertikalnya itu persen deviasi dari steady state. Kita coba lihat dulu yang biru, dampak dari GWM. Ketika Bank Sentral menurunkan GWM sebesar 10%, maka tentunya bank akan memiliki cost of fund yang lebih murah ya, sehingga mereka bisa menyalurkan kredit dengan suku bunga kredit yang lebih murah juga, turun suku bunga kredit. Dan ini dapat meningkatkan volume kredit karena suku bunga yang rendah, nanti demand untuk kredit juga lebih tinggi sehingga loan to entrepreneur meningkat, investasi juga meningkat, GDP meningkat, dan nanti ada dampak ke peningkatan inflasi meskipun relatively rendah. Untuk LCR, ketika Bank Sentral menurunkan LCR, dampaknya juga relatifly sama secara arah, menurunkan suku bunga kredit, meningkatkan kredit, investasi, GDP, dan inflasi. Namun dari sisi magnitude, itu dampak dari LCR relatifly lebih rendah. Kenapa? Nanti kita bisa lihat di berikutnya. Ini dampak yang tadi kebijakan GWM dan LCR, kalau kita lihat di
balance sheet-nya bank. Jadi ketika ada penurunan GWM, maka bank akan menurunkan giro mereka di bank sentral. Kemudian mereka bisa membelikan tadi yang awalnya ditaruh di bank sentral bisa dibelikan SBN gitu ya. Jadi SBN-nya meningkat dengan demand SBN yang lebih tinggi, maka pajak pemerintah bisa mengurangi pajak gitu kan. Untuk pembiayaannya mereka menerbitkan SBN sehingga pajak turun, household memiliki ekses, maksudnya kelebihan uangnya tuh yang asalnya untuk pajak bisa untuk deposit, sehingga total bank asset meningkat, bank profit juga meningkat. Sebaliknya kalau LCR yang diturunkan, maka bank akan menurunkan giro mereka dan juga mengurangi kepemilikan SBN mereka. Sehingga demand terhadap SBN jadi berkurang dan pemerintah harus meningkatkan pajak, pada akhirnya berdampak kepada pengurangan tabungan dari masyarakat. Sehingga aset bank bisa menurun, demikian pula dengan profit dari bank relatif menurun. Jadi secara ringkasnya dampak dari GWM dan LCR ini kalau terhadap kredit dan output itu arahnya relatif sama, tapi dampaknya terhadap demand SBN bisa jadi berbeda gitu kan. Nah, selanjutnya kita coba analisis mengenai bagaimana dampak dari kebijakan GWM dan LCR yang sifatnya countercyclical. Kalau di awal tadi relatively konstan gitu, di sini kita coba ada rule baru di mana GWM itu dia akan bereaksi terhadap credit growth. Ketika credit growth itu tinggi, maka central bank akan meningkatkan kewajiban GWM-nya supaya bank nggak terlalu menyalurkan kredit terus-terusan gitu ya, harus ada kayak balancing-nya, direm sedikit. Nah, demikian pula LCR-nya ketika credit growth tinggi, maka bank sentral meningkatkan kewajiban LCR-nya. Dan ini sebaliknya juga kayak misalnya ketika kemarin pandemi gitu, credit growth lagi turun banget, nah maka pemerintah atau central bank menurunkan GWM-nya. Terkait parameter-parameter di sini kita pilih secara untuk dioptimasi gitu ya, bagaimana supaya parameter-parameter ini menghasilkan welfare yang maksimum. Nah, ini hasilnya kita coba bagaimana dampak dari countercyclical GWM dan LCR ini terhadap welfare. Yang pertama kita analisis kalau ada teknologi shock, kita bandingkan antara ketentuan GWM yang sifatnya itu konstan yang awal dibandingkan dengan yang countercyclical. Untuk welfare ini biasanya kalau di model DSGE itu direpresentasikan dalam bentuk percentage of consumption equivalent gitu ya istilahnya. Jadi consumption equivalent itu berapa sih persentase tambahan konsumsi yang diperoleh oleh household dan entrepreneur dengan penerapan kebijakan yang baru gitu. Kalau misalnya positif angkanya itu berarti ada welfare gain, mereka dapat kayak keuntungan gitu dari penerapan kebijakan yang baru ini. Kalau kita lihat ketika ada teknologi shock sebenarnya countercyclical GWM saja sudah cukup memberikan peningkatan welfare, sementara kalau countercyclical LCR nggak terlalu gitu. Untuk yang kedua, kita coba kalau kasusnya adalah ketika perbankan memiliki ekspektasi liquidity shock yang lebih tinggi. Kalau ada kondisi yang lebih uncertain, gitu, kemungkinan penarikan itu tinggi, ternyata countercyclical GWM dan LCR ini memberikan welfare yang lebih tinggi, gitu. Jadi lebih bagus ada kebijakan yang bersifat countercyclical ini baik untuk household maupun entrepreneur. Kita juga melihat bagaimana dampak dari kebijakan countercyclical ini terhadap stabilitas kredit dan juga stabilitas makro. Kalau kita lihat di sini, dibandingkan dengan constant rule, memang countercyclical rule ini memberikan volatility dari kredit yang lebih rendah. Namun kalau kita lihat dari sisi output atau inflation, dampaknya nggak terlalu tinggi. Ini juga sama untuk kasus di mana ada higher expectation of liquidity shock. Stabilitas loan itu relatif lebih menurun, tapi untuk di real sektornya relatif minimum ya, dampaknya nggak terlalu terlihat.
Maka sebagai kesimpulan dari penelitian ini, dari yang tadi kita bisa lihat bahwa dampak kebijakan GWM dan LCR terhadap kredit perbankan dan real sektor, kalau dari sisi arah memang relatif sama, tapi dari sisi magnitude-nya beda, dan juga kalau penurunan LCR itu bisa berdampak terhadap pengurangan demand government bond, sehingga bisa berdampak lain terhadap pajak dan lain sebagainya. Dan berdasarkan kalibrasi yang digunakan, kita bisa lihat bahwa kebijakan yang bersifat countercyclical itu dapat meningkatkan welfare dan mengurangi volatilitas dari kredit perbankan, meskipun dampak ke real sektornya relatif kecil. Apa implikasinya dari ini? Ya salah satunya gitu ya, bahwa ketika kita melihat bahwa satu kebijakan ini nggak bisa dilihat secara parsial karena ada efeknya terhadap yang lain. Misalnya ini kebijakan makroprudensial berupa penurunan LCR berdampak pada government bond demand, sehingga perlu ada koordinasi antara makroprudensial, moneter, dan fiscal authorities. Mungkin ke depan tentunya ini papernya kan masih banyak ke aspek-aspek yang bisa digali lebih jauh gitu. Antara lain kalau misalnya teman-teman di sini atau Bapak Ibu sekalian berminat gitu, bisa aja ke depan menambahkan fitur-fitur di paper ini, misalnya terkait resiko kredit gitu, karena ini memang belum kami tambahkan. Dan kita tahu bahwa kayak sekarang bank itu memiliki likuiditas yang sangat tinggi di bank sentral. Ketika pandemi kemarin itu mereka alat liquidnya tinggi banget, tapi bukan karena mereka khawatir akan liquidity risk, tapi karena nggak punya outlet, karena mereka nggak mau dulu nyalurin kredit karena risiko kreditnya kan tinggi, NPL-nya relatif tinggi, sehingga alasan lain untuk memegang likuiditas tuh bukan hanya liquidity risk tapi credit risk. Kemudian belum ada aspek dari pasar uang antar bank, kemudian bagaimana dampaknya terhadap government bond yields gitu kan. Terus apakah ada efek dari kebijakan pemerintah dari sisi supply-nya. Dan yang terakhir bisa aja kita memodelkan supaya liquidity shock itu bersifat endogen. Karena memang kita tahu ya kalau misalnya ada kebijakan terkait likuiditas, mestinya probabilitas terjadi liquidity shock juga mungkin akan lebih rendah. Gitu. Mungkin itu sharing paper saya, mudah-mudahan bermanfaat dan memotivasi untuk mempelajari lebih lanjut DSG ini. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Bang Alex. Silakan Bang Alex. Terima kasih Tevi. Mungkin kita biar nanti bisa diskusi lebih banyak, kita langsung masuk aja ya ke paper saya. Kita tadi Tevi udah dengan sangat baik mempresentasikan apa-apa yang telah dieksplor oleh Tevi di close ekonominya, given bahwa ada makroprudensial yang yang sekarang menjadi populer ketika setelah global financial crisis. Bagaimana dampak-dampaknya terhadap kebijakan existing dan apakah menambah welfare atau tidak. Nah, dari saya mencoba mengeksplor teman-teman, bagaimana sih tadi dinamika antara kebijakan moneter dan makroprudensial itu apabila terjadi external shock, sebagaimana yang kita ketahui bersama saat ini yang kita sebut dengan external shock, entah itu karena misalnya Amerikanya kenapa, UK-nya kenapa, ada kenaikan risk premium, ada apa, itu yang sering kita dengar di news gitu ya. Nah, itu seperti apa sih dampaknya terhadap makroekonomi dan bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada di bank sentral itu kemudian ketika dia dikeluarkan, bagaimana nanti dampaknya dalam menanggulangi atau menahan shock-shock dari eksternal ini, terutama nanti dari risk premium, karena ini saya sangat tertarik karena ketika habis global financial crisis itu yang sangat mengemuka gitu loh, risk on risk off istilahnya. Nah, kalau kita lihat di outline-nya nanti ya seperti saya mengikuti outline yang ada di papernya teman-teman, ini papernya, dan memang di papernya karena maaf itu karena memang kemarin diminta untuk menyingkat, saya terpaksa modelnya saya keluarin semua karena diminta oleh Pak Editornya.
Sehingga lebih fokus pada analisanya. Kalau teman-teman ada yang butuh, nanti silakan email saya gitu ya untuk terkait dengan modelnya. Dan ini kita nanti akan bicara nanti bagaimana background-nya, literatur yang menjadi acuan saya, kemudian model dari small open economy-nya, kemudian analisis dan hasilnya, dan terakhir kesimpulannya. Kalau kita masuk tadi yang saya sampaikan di awal di background-nya, kita lihat bahwa setelah GFC itu memang yang tadi saya sampaikan risk on risk off gitu ya, financial volatility tinggi, termasuk terakhir ketika pandemi ada isu pandemi, oh itu naik di mana, langsung lagi risk off lagi, risk on lagi. Nah kemudian apa sih yang bisa dilakukan oleh otoritas dalam hal ini? Mungkin saya specifically bicara mengenai central bank untuk bagaimana kita menanggulangi atau menahan dari shock-shock dari eksternal ini. Ketika misalnya kebijakan moneter itu juga harus punya sasaran lain di secara internalnya, itu menjaga inflasi, dan bagaimana juga nanti dengan konteks stabilitas eksternalnya terkait dengan nilai tukar. Nah, kalau kita lihat memang nanti seperti tadi mungkin definisi dari GWM yang tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh Tevi, itu porsi dari sebagian porsi dari DPK dari bank yang harus di-maintain di bank sentral. Kita lihat banyak otoritas itu sudah menggunakan GWM ini untuk men-tackle volatilitas dari pasar keuangan ini. Umumnya kalau kita lihat itu negara-negara di Latin Amerika, China termasuk ketika GFC cukup aktif dalam memainkan GWM ini ketika terjadi volatilitas aliran modal di negaranya. Kalau boleh lanjut, kita lihat tadi Tevi udah kasih gambaran, kita tuh juga sudah mengintroduce ya dari sisi makroprudensialnya, apa yang disebut dengan dulu loan to deposit ratio, sekarang disebut dengan rasio intermediasi makroprudensial. Nah, ini yang memang menjadi tools atau kebijakan makroprudensial kita untuk tadi kalau kata Tevi juga bagaimana memaintain likuiditas di tengah siklus finansial dan siklus bisnis yang ada di ekonomi kita. Oleh karena itu di paper ini kami mencoba melihat apa sih nanti seperti kita tadi diskusi juga bahwa di SGE ini akan kita melihat bagaimana what if-nya gitu loh. Apa sih simulasinya, interaksinya, dan kemudian nanti transmisinya. Itu yang kami coba explore bagaimana sih impact dari GWM ini ketika kita kombinasikan dengan intervensi nilai tukar sebagai instrumen yang di dalam apa yang kita sebut dengan inflation targeting framework. Sekarang highlight teman-teman, inflation targeting framework itu adalah kebijakan moneter di bank sentral yang menyasar kepada inflasi. Biasanya di ITF itu mereka mengasumsikan bahwa nilai tukar itu akan dibiarin bebas mengambang dan likuiditas hanyalah merupakan impact daripada kebijakan moneter. Tapi kita sekarang tertarik nih, bagaimana sih kalau dua-duanya aktif? Sehingga nanti ada tiga instrumen kebijakan kita, kebijakan suku bunga, intervensi nilai tukar, kemudian GWM untuk menstabilisasi inflasi output dalam hal ini PDB dan nilai tukar. Ini yang memang menjadi fokus dari eksplorasi di paper ini. Kalau kita lihat di slide selanjutnya di literatur bahwa ya tadi yang disampaikan Tevi dan saya sampaikan bahwa banyak negara memang sudah tidak menggunakan lagi giro wajib minimum ini, yaitu sebesar proporsi tertentu dari DPK yang di-maintain di bank sentral. Tapi memang masih banyak negara juga yang kita lihat seperti tadi yang saya sampaikan Latin Amerika, Asia itu masih menggunakan GWM ini untuk sebagai tools untuk mengabsorb atau melakukan ekspansi besaran-besaran moneter. Nah, kalau kita lihat di beberapa literatur juga GWM ini digunakan untuk men-tackle volatilitas di aliran modal yang terlihat cukup deras di akhir-akhir global financial crisis ketika pertama kali quantitative easing itu diperkenalkan oleh bank-bank sentral negara maju. Apa sih ininya tujuannya? Tujuannya adalah menggunakan GWM ini untuk
membatasi ekspansi dari kondisi keuangan tanpa ya, karena kalau dia menaikkan suku bunga makin deras lagi nih aliran modal masuknya, atau menurunkan tambah deras lagi yang keluar, sehingga GWM ini digunakan sebagai tools untuk bisa mengendalikan likuiditas di suatu negara tanpa mengubah policy rate-nya. Itu yang disampaikan di beberapa literatur, salah satunya di Montoro and Moreno ini. Dan kalau kita lihat juga di slide selanjutnya, intervensi nilai tukar itu juga bukan hal yang tabu lagi ketika GFC ini. Ternyata banyak inflation targeting framework bank sentral yang menganut intervention targeting framework itu mengimplementasikan intervensi nilai tukar. Ada banyak negara yang meskipun tidak mereka openly stated gitu bahwa mereka mengintervensi nilai tukar. Namun di beberapa literatur juga ditemukan seperti di Ghost et al. Ini, dia menemukan bahwa intervensi nilai tukar itu juga ternyata bisa menstabilitaskan harga, karena terutama buat negara-negara yang imported inflation-nya atau import kontennya tinggi sehingga sangat tergantung pada nilai tukar. Itu dengan intervensi nilai tukar ini relatif bisa dengan gampang mencapai stabilitas harga. Nah, kemudian Blanchard et al. Juga bilang bahwa intervensi nilai tukar ini dapat kita pertimbangkan sebagai tools kita untuk menstabilisasi makroekonomi kita walaupun kita menganut paham ITF atau Inflation Targeting Framework. Dan yang ditegaskan juga oleh Oda et al. Itu bahwa efek intervensi nilai tukar itu sebenarnya tidak harus untuk menggerakkan nilai tukar itu ke nilai tukar tertentu gitu loh. Tapi hanya bagaimana tidak terlalu volatile, atau di sini disebut moving too fast gitu loh. Terlalu cepat bergeraknya gitu loh. Jadi kadang-kadang sehingga pricing behavior dari produsen ataupun konsumen itu ekspektasinya tidak menjadi uncertain, gitu ya, karena itu sangat berpengaruh nanti dalam konteks ITF. Oleh karena itu dari literatur yang kita lihat tadi, di sini kita coba mengeksplor tadi penggunaan tiga instrumen kebijakan itu dalam sebuah framework model small open economy. Mungkin kurang lebih sedikit banyak sama yang tadi sudah Tevi sampaikan. Yang perbedaannya di sini adalah ada eksternal sektor, dan kalau saya di sini tidak menggunakan entrepreneur sebagaimana yang tadi digunakan oleh Tevi. Di sini peran dari yang kita sebut tadi Tevi sebut entrepreneur, saya sebut dengan capital good producer. Ini yang menghasilkan nanti barang-barang kapital yang kemudian nanti akan menjadi input bagi intermediary producers sebagai capital dan pada final good producer sebagai investment. Nah, kemudian juga kita lihat hubungan dengan eksternal sektor itu tidak hanya melalui trade channel, kita juga trade yang kita sebutkan trade channel, yaitu ada ekspor dan impor, tapi juga kita nanti buka apa yang kita sebut dengan trade channel, financial channel, yaitu bagaimana kita juga memegang foreign bond. Ya, jadi kita asumsikan bahwa sebagaimana sebenarnya kita juga gitu ya saat ini, bahwa kita bisa saja membeli aset-aset di luar negeri gitu loh, dan sudah banyak juga saya yakin teman-teman di sini jangan sudah invest. Nah, ini yang menjadi fitur dari model ini. Bagaimana nanti dampaknya itu kita coba lihat transmisinya apabila terjadi shock. Kalau kita lihat itu saya sengaja dash risk appetite, itu yang memang terjadi ketika post global financial crisis ini, itu mempengaruhi sebuah makroekonomi sebuah negara, dan akhirnya bagaimana kebijakan interaksi dari instrumen-instrumen kebijakan itu dalam hal terjadi shock di apa yang saya sebut dengan risk appetite ini, yaitu perilaku risiko dari si pelaku-pelaku pasar ini. Nah, ini yang secara gambaran secara singkatnya dari modelnya gitu ya. Nanti ada beberapa yang saya coba nanti detailkan. Tapi kalau coba kita lihat fiturnya nanti, selain itu di slide selanjutnya adalah kita juga nanti menggunakan apa yang disebut dengan financial friction tadi yang sudah Tevi sudah sampaikan, kemudian price and wage friction. Tapi kalau di sini saya menggunakan ini pendekatan saja teman-teman. Kalau saya menggunakan Calvo, kalau nggak salah Tevi menggunakan Rothenberg.
sama-sama aja gitu ya. Itu hanya mencerminkan friction dari setting harganya. Jadi bahwa setting harga itu tidak equilibrium langsung ngikutin supply and demand gitu loh. Ada semacam kelembamannya gitu. Nah, kemudian juga kita melihat bahwa otoritas itu nggak mengintervensi nilai tukar itu juga ada benchmarknya gitu loh. Dia harus memaintain cadangan devisa untuk keperluan neraca pembayarannya gitu loh. Dan ini yang terjadi ya dalam in reality gitu ya kan, kita juga tidak bisa defend habis-habisan gitu karena kita punya kewajiban impor dan segala macam. Yang sering kalau dikemukakan, kalau di Pak Gubernur tuh suka press conference bilang ya cadangan devisa kita sekian atau ekivalen sekian bulan impor gitu loh. Meskipun kita tidak punya target sesungguhnya gitu ya di Bank Indonesia, tapi saya di dalam model ini saya lihat oke, ini tentunya harus kita maintain. Nanti kita akan coba estimasi. Makanya tadi Pak, saya terpaksa melakukan estimasi karena hal-hal seperti ini tidak bisa saya kalibrasi gitu loh. Bagaimana sih proporsi yang cadif yang harus bisa kita maintain gitu. Nah, kemudian juga kita asumsikan di sini nilai tukar langsung mempengaruhi harga secara domestik. Meskipun kita tahu tidak seperti itu juga. Namun kalau kita lihat literatur juga bilang bukan hanya levelnya loh yang mempengaruhi nilai tukar itu secara langsung, perilaku inflasinya di domestik, tapi juga volatilitasnya. Kita bisa sampaikan begitu pelaku melihat bahwa terlalu volatile nih, saya memprice in volatilitas itu ke dalam harga yang saya jual di dalam domestik sehingga asumsinya juga naik. Dan untuk simplifikasi, saya rumah tangga atau household itu saya tidak buka loan dari komersial banknya nanti karena untuk simplifikasi aja. Karena akan semakin 3 hari 3 malam nanti saya estimasinya kalau saya buka juga untuk loan. Jadi ini kalau kita lihat juga ini yang saya bilang tadi, bagaimana sih sebenarnya kita mencoba memodelkan atau mensimplifikasi apa yang disebut dengan risk appetite itu. Nah, kalau kita coba gali-gali literatur, saya coba lihat literatur itu ternyata bagaimana mengkaitkan risk appetite itu dalam makroekonomi. Dan literatur yang saya tertera di sini mengatakan bahwa risk appetite itu akan tercermin dari premi risiko yang di-charge oleh investor yang relatif terhadap portofolio exposure portofolio kita terhadap asing. Gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat juga semakin kita punya ini asing berarti kita ekspos nilai tukar, dianggap kita semakin beresiko. Kalau teman-teman lihat tuh, pemberitaan juga sekarang bond pemilikan asingnya tinggi gitu. Dianggap kita semakin berisiko karena ketika terjadi reversal atau terjadi capital outflows, maka akan sangat rentan terhadap pergerakan harga. Itu yang kemudian saya modelkan sebagai yang disebut dengan premi risiko. Dan nanti saya akan coba masukkan apa yang saya sebut exogenous gitu ya, shock gitu ya ke dalam risk premium ini, sehingga ketika nanti terjadi shock dalam risk premium ini seperti apa nanti responnya. Kalau boleh lanjut, di commercial bank secara cepat kurang lebih sama Tevi, hanya notasinya aja berbeda. Tadi Tevi udah menggambarkan dengan jelas bahwa ada sisi aset dan sisi liabilities, di mana ada sisi asetnya loan tambah GWM, kemudian ada sisi liabilities-nya ada DPK, ada pinjaman ke bank sentral dan pinjaman dari luar negeri. Kalau saya memasukkan itu di mana ini GWM-nya saya ini kan sebagai sebuah proporsi yang di sini saya lambangkan dengan sigma yang kita tetapkan biasanya kalau sekarang tuh 3,5 ya, 3,5% dari DPK gitu atau D kalau di sini. Nah itu 3,5% inilah GWM-nya gitu yang akan ditentukan oleh bank sentral. Dan cut the chase aja gitu karena memang waktunya ini nanti karena ada friction maka di dalam financial ini maka ini first order condition-nya di mana nanti bagaimana first order condition itu adalah dia menetapkan suku bunga deposit dan suku bunga loan-nya dan kemudian nanti berapa besaran dari dia harus pinjam ke luar negeri. Di mana di sini pinjaman dari luar negeri dia meminjam dari luar negeri itu adalah residual apabila dia tidak bisa memenuhi financing dari deposit maupun nanti ataupun dari sumber lainnya di dalam negeri baru dia pinjam ke luar negeri. Nah, dari loan-nya sendiri saya mengikuti sebuah paper di mana di sini bahwa
ada juga problem dari yang disebut dengan kemampuan membayar dari para debiturnya yang akan tercermin terhadap kolateralnya. Ini yang saya coba bukan, dan nanti kolateral ini saya coba potret dia dari sisi siklikalnya yang sebelah kanan, YT per Y-nya itu artinya siklikal dari ekonominya. Jadi di mana dia siklikal ekonominya, semakin dia punya bargaining position, dia punya kolateral yang banyak, berarti loan-nya akan semakin lancar, quote unquote gitu ya, karena kita harus asumsikan. Kemudian semakin nanti dia rentan terhadap pergerakan siklikal, maka dia akan semakin melemah, dan sehingga nanti bank harus membukukan loss juga dari loan-nya. Terakhir, setelah tadi luar negeri nggak dapat, setelah dari ini nggak dapat, baru dia ke bank sentral untuk pinjam dari bank sentral, atau yang kita sebut nanti di bank sentral itu lending facilities. Ini juga cukup realistis, kayak tadi kata Tevi, bahwa kita mencoba mendekati dengan kondisi yang ada di Indonesia, di mana bank itu juga dia umumnya deposit dulu, baru habis deposit nggak bisa dia keluar negeri, baru dia nggak bisa keluar negeri, dia nanti ke bank sentral. Dengan tentunya kalau di kita ada yang disebut dengan repo dan beberapa lainnya yang bisa teman-teman baca nanti di website bank sentral. Nah, bagaimana dengan fungsi kebijakannya di bank sentral ini? Saya coba modelkan, ini agak ini. Yang tadi Tevi bilang Taylor Rule, ya ini sudah sangat ini ya, ini apanya Bible-nya moneter policy itu. Kemudian cuma saya enhance di sini. Saya masukkan fungsi dari bahwa policy rate itu merespon terhadap depresiasi nilai tukar. Benarkah gitu? Nanti kita coba lihat nanti hasilnya. Kemudian untuk tadi yang kita sebut dengan lending facilities, saya coba tetapkan sebuah persamaan di mana nanti apabila bank atau komersial bank minjem ke bank sentral, itu akan policy rate ditambah premium dari lending facilities. Kalau teman-teman ingat itu kan kalau di BI 7DRR kita, kalau ke lending facilities ada semacam margin. Cuma nanti di next slide di marginnya ini saya bikin endogen. Artinya kalau yang terjadi di realita kan sudah ditetapkan nih, kalau Pak Gup bilang BI rate itu 375, lending facility sekian, deposit facility sekian. Nah, kalau ini saya bikin endogen supaya lebih gampang, lebih mudah. Dan kalau kemudian kita lihat bank sentral itu juga mengintervensi nilai tukar dengan nanti dibatasi terhadap total import yang ada. Ini yang di paling bawah. Ya, itu yang kotak itu bahwa dia melakukan intervensi nilai tukar menggunakan cadefnya dengan semacam threshold bahwa dia harus memaintain cadef sedemikian rupa. Dan akibat dari operasi di nilai tukar ini kan dia menjual cadef, kemudian dia menarik likuiditas atau rupiahnya ditarik, atau sebaliknya kalau dia beli nih dolar dari pasar, maka rupiahnya keluar, yang kemudian harus di slide selanjutnya itu kita sterilisasi istilahnya. Itulah yang kita sterilisasi dengan apa yang disebut sekarang ini dengan operasi moneter di bank sentral, yang coba saya refleksikan dengan kondisi di sini dulu sih sebenarnya kita punya SBI ya, kita jadi isu bond gitu ya, tapi sebenarnya kurang begitu relevan. Coba bayangkannya sekarang itu apa yang kita sebut dengan term deposit. Nah, kalau saya punya nanti coefficient sterilisasi, di mana kalau satu itu artinya dia fully sterilized. Ya, artinya semua yang rupiah yang dikeluarkan maupun diserap akan dikembalikan lagi ke market. Nah, kemudian saya juga membuat persamaan money supply-nya, di mana nanti kita asumsikan semua pinjaman bank itu akan konversi ke uang kartal. Saya tahu ini juga agak ini karena, tapi bayangkan saja kalau sekarang GoPay dan OVO itu udah setara uang kartal lah gitu ya, atau yang alat-alat sistem pembayaran lainnya gitu ya, supaya lebih mudah gitu ya, karena fungsinya juga kurang lebih sama. Nah, di slide selanjutnya ini yang kita lihat dari sisi reserve requirement-nya. Ini yang kita nanti tadi bagaimana bank sentral menetapkan. Ini tergantung pada satu GWM yang ditetapkan di awal, dan yang kedua endogen terhadap tadi loan to deposit rasionya bank. Nah, ini yang kemudian nanti kita kasih shock, dan akhirnya nanti central bank balance sheet-nya akan menjadi net wealth-nya akan menjadi
seperti ini, di mana pinjaman ditambah ini sebenarnya cerminan dari neraca bank sentral, ya ini constraint-nya, budget constraint di bank sentralnya. Dan dari sisi fiskalnya pemerintah, di slide selanjutnya kita lihat bagaimana pemerintah itu akan dari sisi spendingnya saya bikin exogenous gitu ya. Kemudian juga di sini untuk membiayai spending itu maka pemerintah akan menarik tax dalam bentuk lump sum dan nanti memfinance lewat penerbitan bond. Di mana penerbitan bond ini tentunya tergantung juga dengan stok dari government bond yang existing, di mana nanti juga bisa dibeli oleh orang asing. Ya, dan di sini juga saya equilibriumkan dengan bahwa bond yang dibeli yang dikeluarkan oleh bank sentral tadi adalah juga total bond pemerintah gitu ya. Jadi supaya nanti secara equilibrium dia sama jumlah bond yang beredarnya. Shocknya itu shock yang sebenarnya cukup standar di DSGI, ada shock pada teknologi. Tapi di sini saya nanti fokus pada shock pada apabila konsumsi di luar itu meningkat seperti apa, kemudian nanti shock di interest rate di luar seperti apa, dan apabila nanti terjadi shock juga nanti di risk appetite. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa beberapa parameter tidak bisa saya kalibrasi dengan mudah. Sebenarnya nggak mudah juga mengkalibrasi ya, Tef ya. tapi ini tambah sulit lagi gitu karena memang saya belum menemu juga papernya. Akhirnya saya memutuskan untuk estimasi. Yang saya ambil adalah data yang tentunya sini sudah di HP filter ya, sudah di seasonal adjusted dan HP filter dari inflasi, interest rate, consumption, output, investasi, nilai tukar, DPK perbankan, kredit perbankan, terus terms of trade gitu ya. Itu yang kemudian yang saya teman-teman lihat di sini dari 2005 triwulan 2 karena BI rate dimulai dari 2005 triwulan 2 sampai 2019 triwulan 4 karena memang paper itu sesungguhnya malah sampai 2017 tapi karena kemarin minta panjangin sampai 2019 saya panjangin. Dan memang di slide selanjutnya kalau kita melakukan estimasi ini harus ada trik bahwa kita harus menuliskan persamaan, saya percaya teman-teman udah bisa semua terkait dengan bagaimana memasukkan data agar kita bisa melakukan estimasi di modelnya gitu. Jadi kita harus masukkan ke dalam apa yang disebut dengan nanti error measurement-nya. Karena pasti data itu ada hal lain yang sudah segini kompleksnya aja model kita banyak yang tidak tertangkap nanti tuh karena measurement-nya error-nya agak gede. Nah, selanjutnya ini tetap saya juga kalibrasi kok teman-teman gitu ya, karena nggak semuanya juga bisa diestimasi kok nggak meledak ya seminggu nggak keluar hasilnya. Itu saya melakukan estimasi, melakukan kalibrasi gitu ya, itu beberapa parameter gitu ya. Nah itu ada saya ambil dari paper yang sebenarnya kurang lebih dari banyak ini dari Smith and Waters, kemudian juga dari riset-riset yang di Bank Indonesia yang bisa teman-teman juga download juga di BMM. Buletin Moneter dan Perbankan tuh BMB. Nah itu saya ambil parameter-parameternya. Nah kemudian ini yang parameter sisanya ini yang saya coba estimasi. Mohon maaf ini kecil banget. Saya kemarin udah berusaha supaya gimana jadi gede, tapi karena dia sangat banyak makanya terpaksa dikecilkan. Tapi yang menarik nanti teman-teman kalau teman-teman zoom in adalah ini saya sudah nggak bisa zoom in dan Bosatev kayaknya memang agak susah. Itu adalah ternyata di Taylor rule-nya itu adalah di pi apa yang disebut P pi atau koefisien dari Taylor rule yang mengadres inflasi di dalam suku bunga kita ternyata lebih besar daripada yang kita duga gitu atau bahasa ininya biar keren-kerenannya itu adalah posteriornya itu ternyata lebih besar dari priornya gitu loh. Jadi ini memang menunjukkan bahwa BI rate kita itu memang lebih didesain untuk inflasinya sebagaimana ETF gitu ya. Nah, sehingga nanti di beberapa literatur yang kita baca bahwa suku bunga di emerging market itu banyak tuh mengadres nilai tukar. Nah, di model ini bahkan dengan ini ternyata tidak menunjukkan hal yang serupa gitu loh. Jadi mohon maaf sebentar ya, saya izin setengah menit aja Bu Aida.
call. Maaf ya teman-teman, ini ada yang banting jam 2 tab. Sorry ya, teman-teman. Tadi saya bilang bentar ya Bu. Ya selesai dari sini saya ini Bu. Ya inilah tadi ini sedikit sorry banget teman-teman tadi setengah menit ini. Jadi itu yang memang kalau dari sekadar table ini perlu menjadi perhatian. Kalau kita lihat dari shocks-nya, memang juga shocks yang paling besar nanti kalau teman-teman cermati itu adalah memang tetap dari karena ini desainnya adalah desain dari apa namanya di SGE ini kan dia banyak teknologinya, itu cukup besar juga. Tapi yang menarik adalah nanti ternyata shock dari inflasi itu ternyata relatif besar, gitu ya, bahkan lebih besar daripada shock teknologi. Jadi di kondisi ekonomi Indonesia itu shock daripada inflasi luar negeri itu cukup mempengaruhi nanti ke makroekonomi kita. Nah, kalau kita boleh masuk ke impulse responnya, kita lihat bahwa ini semua relatif sejalan bahwa ketika nanti saya fokus pada shock pada konsumsi interest rate foreign interest rate itu ini suku bunga di luar negeri apabila di shock dampaknya seperti apa gitu ya. Nah makanya ternyata itu cukup mencerminkan kalau kita lihat bahwa ketika terjadi shock di luar negerinya itu maka akan terjadi apa yang disebut dengan portfolio rebalancing, di mana nanti akan terjadi capital outflow, kemudian juga akhirnya berdampak kepada kita terpaksa harus menaikkan suku bunga kita gitu ya, karena untuk menjaga UIP kita, kemudian nanti konsumsi kita turun akibat daripada suku bunga yang naik gitu ya, kemudian juga nanti investasinya juga turun gitu ya, dan akhirnya juga nanti apa namanya kreditnya juga turun. Dan terms of trade-nya juga nanti kita lihat menaik karena memang kita melakukan terdepresiasi, tapi dia sehingga nanti harganya jadi lebih bagus. Namun nanti itu yang kemudian nanti akan kembali ke steady state seperti kalau di DSI. Kalau kita lihat di selanjutnya, apabila terjadi risk premium nih, tadi apa bedanya nih foreign interest rate gitu loh. Nah yang seperti di sekarang nih, sebenarnya interest rate di suku bunga di The Fed atau apa biasa-biasa aja gitu, tapi kan yang berubah-berubah nih adalah risk premiumnya nih gitu loh, si pelaku pasarnya. Apa yang terjadi ternyata ketika terjadi risk appetite atau shock di risk appetite, maka dia ternyata mendorong konsumsi itu turun dulu gitu loh, dan interest rate kita juga merespon gitu loh. Meskipun nanti kalau kita lihat dari sisi nilai tukarnya, ini kalau ke atas dia terdepresiasi, ke bawah dia terapresiasi. Ketika dia terdepresiasi cukup dalam, itu akan menjadi terkoreksi dengan cepat, gitu ya. Hanya dua periode, gitu ya. Untuk kemudian diapresiasi karena investor menganggap sudah jadi murah sekali nih, gitu loh. Apa namanya dampak dari portfolio rebalancingnya. Nah, itu yang terjadi. Dan kalau kita lihat bagaimana sih sebenarnya shock ini mempengaruhi dari variance decomposition-nya, ini kita lihat bahwa inflasi itu ternyata cukup mempengaruhi, dan interest rate dan nilai tukar itu cukup besar dipengaruhi oleh shock di risk appetite.
Jadi ternyata premium risiko yang di charge itu apabila di shock itu cukup mempengaruhi makroekonomi kita. Itu dari temuan dari variance composition dan impulse responnya. Dan terakhir juga saya coba membandingkan nih teman-teman. Bagaimana sih kalau apa yang terjadi apabila kita dengan tadi yang sudah saya estimasi parameternya, saya coba modelnya saya cabut satu-satu gitu. Bagaimana kalau cuma ada suku bunga? Gimana kalau ada cuma suku bunga dan intervensi nilai tukar? Dan yang terakhir tiga-tiganya ada. Gitu ya. Nah, kita bandingkan di slide selanjutnya. Ternyata kalau ada shock di konsumsi ini, ternyata konsumsi di luar yang mengakibatkan permintaan akan barang-barang kita tinggi, ternyata GWM kontrasiklikal itu ternyata mampu komplement terhadap kebijakan suku bunga ketika terjadi ekspansi, ya, sehingga nanti ketika kita mencoba ketika terjadi shock di di luar negeri ada shock gitu ya, kenaikan kayak sekarang nih misalnya advanced countries gitu ya, kan dia udah pulih duluan akibat pandemi, akibatnya konsumsinya naik nih, akibatnya barang ekspor itu naik gila-gilaan gitu loh. Nah itu GWM ini cukup mampu sebagai komplement dari intervensi nilai tukar maupun nanti kebijakan suku bunga untuk menstabilisasi akibat shock dari konsumsi luar negeri. Namun kalau kita lihat nanti ketika yang sama juga di ini ya di foreign interest rate shock gitu ya, kurang lebih sama ininya kesannya dengan yang foreign consumption shock. Tapi kalau kita di risk premium shock gitu, kalau shocknya itu di risk premiumnya di slide selanjutnya, itu ternyata kalau kita gunakan ini memang dia cukup baik ya, cukup baik gitu ya dalam mencegah nanti konsumsinya jatuh semakin dalam gitu ya. Tapi kalau kita lihat nanti gitu ya, kalau untuk mengadres nilai tukar per se itu tidak lebih baik daripada hanya kita melakukan intervensi nilai tukar. Tadi saya juga kelupaan di konsumsi dan di ini tadi di konsumsi dan interest rate shock tadi di foreign tadi, dia juga ternyata kalau mau GWM itu tidak terlalu ngefek-ngefek amat gitu ya dibandingkan kalau kita menggunakan intervensi nilai tukar di output gitu ya. Tapi kalau kita bicara di sini dia specifically nanti di nilai tukarnya. Ini yang kemudian kita ambil pelajaran ini tadi kita lihat what if-nya dan kemudian transmisinya gitu ya. Itu kemudian kita lihat bahwa ini kebijakan GWM ini komplementer gitu ya, bisa kita pakai untuk melengkapi instrumen-instrumen yang ada untuk menstabilisasi makroekonomi. Dan kemudian juga kita juga harus hati-hati nih, nggak semua variabel bisa kita pengaruhin gitu ya, karena ketika kita tadi lihat kita bandingkan di antar modelnya, memang dia tidak secara signifikan atau bukan signifikan nanti statistik pula bukan. Nah, secara besar gitu ya dibandingkan kalau dia menggunakan intervensi nilai tukar gitu ya. Nah, kemudian sebagai kesimpulannya kalau kita lihat di slide selanjutnya, nah ini memang countercyclical risk requirement ini akan mempengaruhi DPK dan pinjaman dan bisa mempengaruhi makroekonomi dari sisi supply dari uang, dari intervensi nilai tukar, dan bisa membantu menahan konsumsi dan output ketika periode kontraksi gitu ya, dengan menyediakan tambahan supply uang. Tapi memang dan dia ketika ada external shocks gitu ya, itu memang cukup efektif dalam menahan tadi apapun inflasi. Tapi kalau kita mau bilang bahwa ini kita address nilai tukar, ntar dulu gitu loh. Kalau model kita ternyata belum secara jelas menyatakan bahwa menambah ini akan mendapatkan benefit buat otoritas gitu ya.
Nah, area-area tentunya sama kayak TV tadi, ada area-area yang bisa sangat kita kembangkan, yang teman-teman juga bisa di sini. Bagaimana tadi sebenarnya sama kayak TV, kita kan ada credit risk atau plus aset-aset resikonya, itu ya memang itu belum kita masukkan dalam model kita, gitu ya. Kita masih semata-mata dari sisi loan-nya tadi yang saya petakan dari credit risk-nya, repayment capacity-nya. Itu akan menarik kalau teman-teman bisa memotret itu. Atau juga kalau buat teman-teman juga yang juga bisa, tadi kan gini, saya exogenous banget gitu loh ininya, government spending-nya, dan saya lihat juga behavior-nya, meskipun saya sebenarnya di working paper lengkapnya saya juga analisa di fiskalnya, tapi karena dia hanya lump sum tax, tapi kan menarik nih ketika kita coba masukkan distortionary tax ya, itu ketika apalagi sekarang kan cukup aktif ya kebijakan pajak kita. Ini seperti apa nanti dampaknya gitu loh ketika wadifnya gitu. Dan bagaimana dengan bond-bond yang juga tadi dinominasi dari mata uang asing. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya share. Mungkin kita bisa diskusi gitu ya terkait dengan apa-apa yang bisa kita perdalam lagi gitu ya. Mungkin itu saya kembalikan dulu ke Mbak Amanda biar kita bisa buka forum buat teman-teman. Oke, terima kasih banyak Pak Alex sama Bu Tevi. Kebetulan tadi saya timekeeping, nggak ada yang kelebihan waktu, jadi terima kasih banget. Oke, kita langsung buka sesi pertanyaan ya, sesi tanya jawab. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti sampai jam 9.30 kita bisa diskusi. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan diketik di Q&A, atau kalau Bapak Ibu lebih nyaman menyampaikan secara langsung, maka bisa menyalakan mikrofon. Untuk pertama, saya mulai dari ada satu pertanyaan, ya ini di Q&A. Pertanyaannya adalah, jika interest rate itu endogenous, itu dasarnya seperti apa? Seperti itu. Silahkan Pak Alex atau Ibu Tevi. Mau Tevi dulu? Boleh, mungkin izin. Jadi kalau kita bisa lihat itu kan dua ya interest rate. Yang pertama interest rate yang merupakan kebijakan bank sentral gitu ya, policy rate itu bisa dimodalkan secara endogenous karena ketika bank sentral mau menentukan kita menaikkan atau menurunkan gitu suku bunganya, ada berbagai faktor yang dipertimbangkan. Kalau di model seperti ini biasanya direpresentasikan oleh Taylor Rule gitu ya. Apa aja sih variabel dasar yang mempengaruhi suku bunga ini? Kalau di tadi yang paper saya, dan juga sebenarnya agak mirip ya sama Bang Alex, bahwa suku bunga kebijakan ini dipengaruhi oleh inflation gap, berapa inflasi yang aktual sekarang dibandingkan dengan target inflasi misalnya seperti itu. Kalau misalnya sekarang terlalu tinggi inflasinya, berarti bank sentral akan menaikkan suku bunganya. Itu secara simpel ya. Ada juga variabel lainnya adalah dilihat dari output gitu, variabel yang pengaruhi output gap. Apakah output sekarang, kalau output sekarang itu lebih tinggi dari istilahnya potensial output, dan itu bisa nantinya ke depan akan meningkatkan harga-harga gitu, itu bank sentral juga akan meningkatkan policy rate-nya. Kalau ini variabelnya bisa kita tambah terus gitu ya, maksudnya ada banyak hal yang mempengaruhi interest rate. Misalnya ini inflasi di luar negeri gitu ya Bang ya. Terus kalau kita punya juga sekarang ini karena kita tahu bahwa nggak bisa memisahkan antara financial sector dengan macroeconomic sector, ada kita tambahkan di sini credit gap. Kita misalnya ketika kondisi kredit itu terlalu rendah, maka bank sentral akan menurunkan suku bunganya. Itu dari policy rate. Di sisi lain kalau kita lihat suku bunga perbankan, misalnya dia juga endogenous. Tergantung apa? Tergantung cost of fund-nya bank. Suku bunga deposit tadi misalnya suku bunga kredit dipengaruhi oleh cost of fund-nya bank, suku bunga deposit. Kemudian kalau yang tadi mungkin di modal saya suku bunga juga dipengaruhi oleh reserve ketentuan GWM gitu. Kalau misalnya lebih tinggi GWM-nya, maka suku bunganya juga suku bunga kredit bisa jadi lebih tinggi karena
reserve requirement itu semacam tax buat si perbankan karena mereka nggak bisa menyalurkan si dana yang di hold di bank sentral gitu, dan itu bisa tertransmisikan ke suku bunga kredit. Apalagi ya banyak sih ya, kalau di modelnya ada credit risk bisa ada credit risk. Kemudian yang tadi unsur-unsur seperti risiko likuiditas itu juga bisa ngaruh gitu ke suku bunga. Mungkin itu kalau Bang Alex mau menambahkan. Ya, sebenarnya udah lengkap banget sih, cuma saya tambahin dikit nanti kenapa nanti juga kita endogenous dalam arti tadi kata Tevi benar, kita mulai dari exogenous dari fungsi central banknya yang dari sisi suku bunganya, cuma nanti akan jadi endogenous di agent behavior agent yang kita juga menangkap putaran baliknya ya. Kalau di household itu kan dari Euler-nya kan, kalau bahasa ininya keren-kerenannya nih, saya biar kelihatan keren aja dipakai istilah kayak gini, nggak ngerti juga Tevi yang ngajarin. itu namanya nanti di Euler kondisi ininya teman-teman di household-nya. Jadi itu yang nanti memberikan dampak balik gitu loh ke suku bunganya, sehingga kalau kita juga tidak set up gitu ya, kalau benar-benar terputus nih exogenous itu dia nggak akan nyambung juga ke dalam modelnya gitu loh ya, ke model semuanya. Sehingga ada part yang memang dia endogenous karena itu pembentukan kita seperti behavior kita agent, kayak tadi kita diterangin awal bahwa mikro behavior kita di agent ketika ditetapkan oleh bank sentral yang tadi jelasin banyak variabel tuh bisa nambah terus, itu nggak putus-putus gitu ya. Nah itu gimana kita menindaklanjutinya dari sisi Euler kita gitu loh. Consumption saving problem kita seperti apa gitu loh. Fungsi-fungsinya seperti apa, berubah nggak ketika itu diintroduce. Itu akan menjadi kickback balik ke dalam fungsi di Taylor rule ini gitu. Itu yang mungkin bisa saya tambahkan karena udah cukup lengkap dari TVT. Oke, terima kasih banyak. Lalu ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan dari Pak Egy Arman Ramdhani. Apakah BI berencana untuk menaikkan inflasi saat ini 1,6% sampai akhir tahun agar inflasi sesuai dengan target 3% plus minus 1? Ya, kalau artinya gini, dari stansnya itu sebenarnya sudah kelihatan banget ya Pak ya, teman-teman, bahwa ya memang kita mau mengarahkan ini inflasi ke atas gitu ya, karena memang sangat-sangat rendah gitu ya. Ketika kita bilang bahwa monetary policy itu sangat akomodatif, ini semua ini udah sangat kita turunkan. Memang ini agak di luar model kami nih, nggak dapat nih model nyari model yang nggak ada. Tapi kalau kita lihat semua instrumen kita itu diarahkan untuk apa ya bahasanya itu loosening gitu loh. Memang kita berusaha agar inflasi itu tetap berada di sasarannya. Tapi memang ada banyak faktor nanti yang mungkin bisa kita diskusikan agak di luar dari ini gitu ya, yang terutama yang COVID-nya ya, yang demand-nya ternyata sangat-sangat lemah, yang belum ternyata instrumen-instrumen yang kita juga terus-menerus berusaha dorong supaya terutama di kreditnya tadi Tevi bilang, gimana kredit begitu cair, ada penciptaan uang dan segala macam. Itu yang dari sisi saya gitu ya. Mungkin nanti kita asesmen panjang lebarnya bisa sih ini ada order sini sih. Silakan kalau Tevi ada tambahan. Iya, mungkin sejalan Bang Alex. Maksudnya memang selama pandemi ini kan memang kita lihat inflasi relatif rendah karena demand itu rendah gitu ya, transaksi di perekonomian selama 2020, 2021 itu relatif rendah. Tapi seperti yang tadi Bang Alex bilang, memang semua kebijakan kita diarahkan gimana caranya supaya ekonomi pulih dan nantinya harapannya di ke depan gitu seiring output udah semakin meningkat, nanti harga-harga juga kembali ke apa yang kita targetkan gitu. Mungkin itu Bang. Oke, terima kasih banyak. Sepertinya ada peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung. Saya persilahkan Ibu Triwahyu kalau ada pertanyaan. Oke, selamat pagi. Yang saya mau tanyakan itu terkait dengan ini, Mbak. Kalau misalnya ya untuk permintaan
permintaan pinjaman ya, demand loan itu kalau kita mau buat modelnya, variabel yang mempengaruhi, kalau kata kita pakai loan-nya itu kita demand loan-nya itu adalah sebagai variabel endogenous ya, itu variabelnya kita ambil hanya di sektor moneter atau dikaitkan dengan sektor real, variabel-variabel yang mengaruhinya itu. Karena ini nanti akan menentukan bentuk kemiringan dari kurva demand-nya atau menentukan dari elastisitas ya, dari loan-nya itu. Mohon penjelasan atau mohon pencerahan dari kedua pemateri. Terima kasih. Terima kasih Bu Tiwayu, menarik sekali nih. Karena memang saya dan Tevi secara ini nanti agak sedikit slightly berbeda, tapi memang nanti esensinya sama ketika kami memodelkan demand for loan-nya. Kalau nanti Tevi elaborasi yang dari ini ya, paper Tevi. Kalau dari saya Bu, saya memang mengeset dari sektor realnya, dari memang saya mendesain. Aduh, ini ternyata nggak ada ya, saya lupa masukinnya. Memang maaf ya Bu, nanti kalau butuh yang lengkap saya ini. Itu saya bawa semua yang dari firm, yang dari itu ada proporsi tertentu yang juga nanti saya estimasi dari modal kerjanya yang butuh loan. Gitu ya Bu ya. Jadi nanti fungsi dari firmnya itu dia turun dari COP 12-nya kemudian nanti dia kan harus membentuk bayar wages, itu kan modal kerjanya ya Bu ya. Itu yang dianggap sebagian besar biayai oleh loan. Plus semua yang investasi saya asumsikan itu dari loan. Gitu ya Bu. Jadi loan demand-nya kalau saya memodelkannya dari sisi firmnya, bukan dari sisi household-nya. Bisa sih sebenarnya ada model-model juga kombinasi dari keduanya. Tapi ini Tevi agak slightly berbeda, tapi nanti bisa ujungnya sama sih. Silakan Tev. Iya, Bang Alex, terima kasih Ibu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat faktor yang mempengaruhi demand kredit itu kan kalau di model saya memang itu sangat dipengaruhi oleh suku bunga. Jadi ada nanti ya itu sama di paper di bagian lampirannya bagaimana ketika bank itu menentukan berapa supply dari loan, kemudian berapa suku bunga kredit yang mereka harus bebankan kepada entrepreneur gitu ya, karena di sini juga saya loan-nya itu diberikan kepada entrepreneur, mereka mempertimbangkan demand function dari loan yang sangat dipengaruhi oleh perbedaan suku bunga. Tapi selain itu, demand ini juga akan tergantung berapa kebutuhan pembiayaan dari entrepreneur yang itu akan dipengaruhi oleh dari sektor realnya tentu ada demand-nya itu dipengaruhi oleh GDP gitu ya, secara nggak langsung. Karena entrepreneur ini kan tujuannya mereka meminjam ke bank adalah untuk membiayai modal kerja. Di model ini adalah untuk membiayai kapital dan juga labor gitu ya. Dan penggunaan kapital dan labornya akan sangat tergantung berapa output atau demand dari produk dari masyarakat. Nah, kalau kita gampang-gampangannya bisa diproksikan dengan konsumsi investasi GDP gitu ya. Jadi intinya dari loan demand ini akan sangat dipengaruhi oleh sektor real berupa GDP atau konsumsi atau investasi, terus kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan modal, dan juga suku bunga. Mungkin itu Ibu, mudah-mudahan gitu ya. bermanfaat. Berarti ya. Boleh menanggapi sebentar Bu? Iya, boleh Ibu. Kalau tadi variabelnya seperti konsumsi, jumlah tenaga kerja itu apa enggak terlalu itu real banget gitu loh. Apakah kalau tadi dikatakan bahwa itu semua loan atau modal itu digunakan ya untuk produksi, untuk mengembangkan menambah produk, menambah output. Nah itu katanya output itu dihasilkan untuk dikonsumsi. Kalau itu misalnya itu dibuat di rasio gitu gimana? Variabelnya itu rasio gitu. Jadi kalau tadi kan di proxy ya, jadi
output yang dihasilkan dari modal loan tadi diproporsi dengan konsumsi. Itu kalau misalnya dibuat rasio gitu antara nilai konsumsi dengan jumlah loan-nya itu gimana? Iya. Mungkin kan enggak gitu. Nah, iya Ibu. Mungkin sebelumnya Bu ya, kalau misalnya kita di yang semacam model DSGI ini kan memang saling kait-mengkait gitu ya Bu ya, walaupun secara tidak langsung. Makanya tadi yang kayak tenaga kerja, modal itu sebenarnya ada di entrepreneur, tapi secara nggak langsung nanti masuk juga ke demand for loan. Sehingga kita ketika melihatnya dari sisi modal secara keseluruhan, itu levelnya masing-masing gitu ya yang berpengaruh. Nah, tapi kalau misalnya Ibu tadi sampaikan nih, menurut pemahaman saya Bu ya, mungkin nanti juga bisa diskusi lebih lanjut. Kita rasiokan misalnya berapa loan yang diperlukan untuk setiap konsumsi gitu. Nah, itu kan jadi bisa tapi hasil akhir gitu Bu. Bukan kita impose di awal. Nah, kalau misalnya ini digunakan nantinya untuk penelitian yang sifatnya empiris, mau bikin kayak persamaan terpisah gitu, bukan model general equilibrium. Kalau melihat bagaimana demand loan, mungkin kita bisa ambil langsung GDP-nya gitu ya Bu ya, sebagai fungsi dari demand loan. Jadi udah keseluruhan tuh, kalau GDP udah nangkap semua, udah dapat CI gitu-gitu kan. Masalahnya tuh biasanya kan gini Mbak, menurut saya Bu ya, kalau kita mau breakdown atau menurunkan suatu variabel itu kan kita dasar dari teori ya tentunya. Teori itu kan artinya di situ kalau hubungan variabel itu kan kausalitas itu langsung. Itu bisa. Nah, kalau seperti ini ya, konsumsi dan sebagainya itu karena kita kan ini kita bicara loan sektor moneter ya. Kalau kita dengan bicara konsumsi atau yang lainnya di sektor real ya, itu apakah itu langsung atau tidak langsung ya? Maksud Iya. Ya bisa. Kalau bisa langsung juga ya, maksudnya kalau misalnya kita lihat misalnya kredit konsumsi ya, misalnya kita breakdown nih, kredit konsumsi itu sangat berkaitan langsung sama konsumsi gitu kan Bu. Investasi langsung berkaitan langsung, sehingga kalau kita totalkan ya bisa juga kita anggap langsung. Kalau di model yang straight gitu Bu. Jadi memang boleh saya tambahin, memang kalau di sini kita potret dari memang nanti ada yang kita sebut dengan budget constraint-nya Bu ya, ketika dia budget constraint-nya kalau tadi Tevi dari sisi entrepreneur, saya dari sisi yang apa yang disebut dengan intermediate good price gitu ya, dia punya semacam apa ya Bu ya, profit maximization. Jadi ini memang agak-agak ini tadi yang kata Tevi Bu, saya mengkait gitu ya, kalau dalam model general equilibrium ini memang di dalam kadang-kadang nanti Bu bisa juga kita di steady state kita rasiokan. Jadi ada tuh kita misalnya kita ambil di steady state gitu ya, di mana kondisi steady state kita itu rasio dari loan over di GDP itu berapa misalnya atau apa gitu ya, investasi over output berapa gitu ya. Tapi kalau di sini yang kita mau tangkap tuh behaviornya Bu. Jadi begitu tadi yang saya sampaikan bahwa ketika ada semacam suku bunga bergerak gitu ya, itu kemudian menggerakkan semua perilaku yang ada, agent yang ada di sini gitu Bu ya, karena berarti kan semua ini harus ada fungsi-fungsi suku bunganya, di mana nanti ya loan itu kan merupakan fungsi suku bunga juga Bu ya, ketika dia itu yang kita tangkap tuh sebenarnya putaran baliknya dari behavior itu gitu loh. Ya karena kan yang utama kan memang tingkat bunganya itu kan. Ya betul Bu. Nah, loan fungsi dari tingkat bunga, cuman kan untuk melihat tingkat elastisitas dari loan untuk loan itu kan kita melihat elastisitasnya kan di situ ada masuknya kan ke fungsi demand loan-nya. Ya. Nah berarti dari situ ada variabel tidak hanya tingkat bunga gitu loh, ada variabel di luar tingkat bunga kan. Betul Bu.
Jadi kalau kita lihat tadi gini bukan gitu ya, begitu kan loan demand tadi yang kata misalnya kalau dari saya investasi tambah modal kerja. Jadi kalau kita lengkapi dengan TEVI tambah konsumsi, berarti kan sebenarnya GDP yang tadi kata TEVI gitu ya Bu ya. Ketika bagaimana nanti ini tadi jalurnya lewat nanti yulernya itu mempengaruhi konsumsinya Bu. Konsumsinya akan mempengaruhi nanti permintaan dia terhadap loan of consumption, consumption loan, kredit konsumsinya, kemudian mempengaruhi demand dia terhadap barang, yang kemudian juga mempengaruhi produsen, kalau di saya gitu ya, masuk di model saya. Kemudian produsen juga menurunkan, ketika dia menurunkan jumlah labornya Bu ya, karena jumlah labor bukan jumlah orang Bu ya, jadi jumlah jamnya kalau kita jadi nanti seperti jadi itu ininya Bu, apa namanya, transmisinya. Makanya sebenarnya kalau saya senangnya di DSG itu adalah saya belajar lagi yang persis yang Ibu bilang tadi nih, teorinya gimana nih gitu. Kadang-kadang itu Bu ya nggak sama gitu gerakannya, teorinya kan harusnya lebarnya naik gitu kan, misalnya kan kalau konsumsinya naik kok nggak naik model saya. Nah itu puyeng Bu. Itu kalau seperti itu Kak, logikanya kayak seperti analisis trap ya Pak ya? Iya kurang lebih ya gitu ya, hampir mirip. Mirip-mirip, tapi ini agak karena kita ini lebih ke arah microfounded bahasanya kita Bu ya, benar-benar kita lihat nanti household-nya, formnya gitu ya. Nah itu yang memang seru sih. Kalau saya dulu suka nonton TV itu jam 12 malam kalau udah mulai mentok. Kok geraknya kayak gini nih gitu. Tapi kita belajar aturnya. Ya, makasih matur nuwun. Sama-sama Ibu. Ya. Oke, terima kasih banyak. Saya lanjutkan ya. Jadi masih ada 2 pertanyaan di sini. Ini pertanyaan berikutnya untuk Ibu Tevi. Tadi di modelnya diasumsikan RT sabar. Apakah asumsi tersebut menyesuaikan agar model workable, sementara di textbook biasanya diasumsikan RT tidak sabar? Silakan dijawab terlebih dahulu. Terima kasih. Iya, memang ada banyak cara untuk memodelkan rumah tangga gitu ya. Kalau dulu di model-model dasar yang RBC ini biasanya household-nya standar gitu, nggak dibedain sabar atau nggak sabar. Tapi kemudian setelah ada model-model yang berkembang bahwa perlu pembiayaan gitu, rumah tangga itu ternyata ada yang suka saving, ada yang bisa juga minjem. Jadi kalau di teori-teori di model-model biasanya dipisahkan heterogeneous agent gitu, ada 2, rumah tangga yang sabar dan rumah tangga yang tidak sabar. Rumah tangga yang sabar itu mereka deposit uang ke bank, rumah tangga yang tidak sabar mereka meminjam uang dari bank dan biasanya itu dibelikan rumah gitu kayak KPR. Itu model-model yang umum seperti itu. Cuma kenapa kalau di model saya tidak dimasukkan rumah tangga yang tidak sabar tadi? Itu pertama untuk simplifikasi modelnya. Jadi kalau misalnya rumah tangga itu meminjam dari bank, kemudian dipakai untuk membeli rumah, berarti di situ ada nanti variabel harga rumah, kemudian nanti harga rumah itu akan mempengaruhi inflasi dan lain sebagainya, yang itu menambah komplikasi model, tapi tidak menjadi fokus dari penelitian ini. Yang kedua, kalau kita lihat di Indonesia sendiri, kredit housing secara proporsi itu masih kecil ya, sekitar 6 atau 7% lah dari kredit. Sementara kalau di luar negeri kan kredit properti itu benar-benar dominan gitu, sehingga di model-model di model-model itu perlu banget untuk dimodelkan masalah kredit housing yang dilakukan oleh rumah tangga. Makanya itu alasannya kenapa di model saya lebih fokus ke rumah tangga yang sabar. Mungkin itu penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Atau kalau ada yang mau ditanyain lagi, nyambung boleh juga. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin Pak, bisa dijelaskan kembali dengan simpel pengaruh interaksi dari variabel exogenous yang ditampilkan dalam model dan apa pembedanya? Terima kasih. Oke, variabel exogenous itu biasanya itu ada di policies ya, atau di variabel-variabel yang mau kita introduce shock yang nggak bisa ketangkep di dalam model kita. Sebagai contoh, tadi saya ini ya di risk premium itu yang spesifik yang bukan policy ya. Itu saya gambarkan bahwa
tadi ada persamaan dengan model endogenous risk premium, di mana dia adalah fungsi dari exposure kita terhadap luar negeri, ditambah yang disebut dengan stochastic shock gitu loh. Nah, di situ memang kita anggap dia nanti akan stokastik, yang kita perintahkan, kalau yang saya juga belum yang terlalu kita perintahkan nanti untuk menguji secara stokastik di variabel itu, dan kemudian dari risk premium itu misalnya akan terkait nanti ke suku bunga bond. Suku bunga bond berdampak kepada satu, ke funding dari bank, dua dari model saya ya, itu ke government. Yang ketiga, nanti dari situ dampaknya ke nilai tukar. Dari nilai tukar dampaknya ke inflasi. Jadi memang kalau di sini exogenous variable saya modelkan dengan apa yang disebut dengan AR1 ya, auto regression 1 di stokastikan. Jadi itu sih yang kalau boleh saya ini. Mungkin kalau Tevi, silakan Tev, kalau nggak apa-apa mau nambahin. Iya. Mungkin tambahan, kalau di model saya salah satu contoh variabel yang eksogennya itu adalah tadi liquidity withdrawal ya, seberapa besar ada tarikan dana ke giro di bank gitu. Itu kita anggap eksogen, kita masukin misalnya distribusi tertentu, parameter distribusi tertentu, sehingga nanti ketika naik kemungkinan penarikan dana itu tinggi, itu akan mempengaruhi penempatan bank di giro tuh jadi lebih tinggi gitu. Sehingga bank lebih berjaga-jaga, alat likuidnya harus lebih besar, dan nanti ini akan berdampak transmisinya ke kredit mereka lebih rendah, kemudian ke investasi, output, dan lain sebagainya. Jadi kenapa disebut eksogen, karena memang ya kita taruh parameter di situ, dan liquidity shock-nya ini tidak dipengaruhi oleh variabel lain seperti regulasi atau kondisi eksternal atau apa gitu, enggak. Mungkin itu. Oke, terima kasih banyak. Apakah masih ada pertanyaan? Sebetulnya kita sudah lewat 4 menit, tapi kalau masih ada satu lagi pertanyaan, saya persilahkan. Either boleh diketik atau mungkin ada peserta yang ingin menyampaikan secara langsung, boleh. Tapi mungkin selain peserta yang sudah bertanya, kalau ada yang ingin disampaikan pertanyaannya. Apakah nggak ada? Ya udah, kalau begitu saya persilahkan Ibu Triwahyu, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum ditutup, silahkan. Nah, teman, ini nggak mau saya mau tanya aja Pak, untuk Pak Alex maupun Bu Tevi ya. Ini hanya tanya sekedarnya aja. Ini kalau dari model-model yang tersaji tadi, mungkin nggak akan terjadi simultan. Kalau dilihat dari behavior tadi lah, perilaku behavior dari semua variabel itu, mungkin nggak akan ada simultan. Ya Bu, itu kalau di kita, kalau di saya nanti kalau TV silakan namain, mungkin Bu semua simultan. Nanti memang yang jadi gini, nanti biasanya kalau di model kita akan notasikan dengan T dan T plus 1 Bu ya. Nanti justru kita nanti ada di sini forward lookingnya, what if-nya tadi Bu. Itu kelebihannya di DSG. Nanti kita bisa memodelkan dia semua variabel itu secara simultan, tapi nanti dia akan mencoba mengestimasi T plus 1-nya gitu. Kalau di model saya cuma inflasi memang, tapi ada beberapa model yang bisa dia mengakomodir beberapa variabel lainnya Bu. Itu untuk menangkap ekspektasi, karena nanti menggunakan apa yang disebut dengan Taylor rule, Taylor principle, sama Taylor, itu bagaimana ekspektasi kita ke depan adalah sebenarnya kurang lebih kalau kita rasional sama dengan yang sekarang. Itu sih Bu. Jadi mungkin jawabannya kalau singkatnya Bu. Tapi kalau itu semua variabelnya itu simultan. Silakan Teh kalau ada nama. Iya sama Bang Alex. Jadi memang kalau di model ini kita memang
dengan sengaja membuat semuanya simultan. Maksudnya simultan dalam artian pada saat periode T ada hubungan di semua variabel itu, tapi seperti yang Bang Alex bilang tadi ada juga efek dinamiknya, baik itu dinamik tergantung sama periode yang sebelumnya gitu, misalnya kayak kapital investasi tergantung kapital sebelumnya, tapi di satu sisi ada juga yang sifatnya forward looking ke depan gitu, kira-kira seperti apa ekspektasinya. Tapi antar variabel ini memang simultan. Matur nuwun. Sama-sama Ibu. Oke, baiklah. Saya kira sangat keren sekali ya sesi kali ini. Karena sudah habis waktu untuk workshop, maka saya akan tutup. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Pak Alex sama Bu Tevi sudah hadir. Mbak Sekar juga terima kasih sudah bergabung. Lalu untuk Bapak Ibu peserta, terima kasih sudah hadir. Untuk panitia, terima kasih sudah menyelenggarakan acara hari ini. Akhir kata, saya mohon diri, saya tutup, dan sampai jumpa di sesi workshop berikutnya. Kalau ada, oke, bye-bye. Terima kasih. Thank you, Mbak Devi, Bang Alex, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Sekar, Mbak Amanda, Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, terima kasih. Izin pamit ya berarti. Izin pamit ya. Yuk, makasih ya Sekar. Sehat selalu, Mbak Devi, Bang Alex. Sama-sama. Thank you. Yuk, sampai ketemu di lain kesempatan. Dah.